Oke guys, sekarang ini part 2-nya ya. Aku mau membahas final dan apa? Kon. Nah, sekarang kita membahas dulu final ya. Ntar, mana ya? Final. Ap- Apa sih itu final? Final itu digunakan untuk mendeklarasikan. Jadi final untuk suatu variabel. Nah, yang nilainya hanya bisa ditetapkan satu kali saja. Jadi dia hasilnya itu nggak bisa diubah-ubah. Nggak bisa kayak misalnya eh, Indonesia. Terus di bawahnya ada lagi misalnya Thailand. Itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya ditaruh di sampingnya itu baru bisa. Oke? Kita langsung aja ya. Jadi nilainya itu nggak bisa diubah-ubah. Nah, contohnya itu void main. Selalu void main ya, karena selalu diawali dengan void main dan tidak boleh di dalam void main ini ada void main lagi. Gitu. Misal final terus that time. Kita kasih nama waktu main. Datanya berapa? 0 ya, berarti sekarang. 0. Nah, nilai ini kalau udah diginiin itu nggak bisa lagi diubah-ubah. Dia tuh jadi ibaratnya kayak apa ya? Kayak kasir. Orang bayar kasir kan biasa ada jamnya ya. Nah, dia tuh sambil ngecetak, dia tuh sambil merunning, sambil jalan, dia kita baru isi datanya gitu. Tapi nggak bisa kita ubah waktunya gitu. Paham nggak sih? Nah, gitu. Nah, bentar guys. Nah, jadi bisanya di print. Jadi gini nih. Langsung di print. Dia tuh nggak bisa di bawahnya kita kasih lagi misalnya di bawah sini misalnya Sabtu, misalnya gitu, Sabtu. Waktu main Sabtu gitu misalnya. Itu nggak bisa. Dia error dan bakal merah. Jadi caranya ya harus satu itu aja, satu data aja. Ini nggak bisa kita tambah-tambah. Gitu. Ini langsung di print ya. Waktu coba ya. Udah ada datanya, tapi kalau misalnya kita pakai
Misalnya waktu main, dia bakal merah karena dia nggak bisa kalau ditambah data, dia otomatis cuman bisa yang satu doang. Kalau mau di sampingnya koma apa kayak gitu baru dia mau. Nah, contoh lainnya ya, nih aku kasih contoh lain. Contoh misalnya final string tuh. Nah, itu langsung di print. Nah, dia nggak bisa kalau misalnya kita kasih waktu bersamamu itu misalnya hanya kamu. Tuh nggak bisa karena hanya bisanya satu saja. Kalau misalnya di sampingnya bisa nggak ya? Nggak bisa. Nah, kalau seperti ini dia bisa. Oh, nggak bisa. Dia bisa kalau misalnya dikesampingkan. Tapi dia nggak bisa kalau kita taruh bawah. Gitu. Gitu ya. Sampai sini paham ya untuk final. Sekarang kita mau belajar cons. Belajar cons. Tulisannya gini kan ya? Hmm. Nah, dalam bahasa cons ini itu sama aja kayak final, dia tuh em, gak bisa diubah-ubah, tapi dia konstanta yang merupakan kata kunci untuk mendefinisikan nilainya tetap tetap yang tidak dapat diubah. Jadi nilainya itu sama, nggak bisa diubah-ubah. Nah, kita langsung ke contohnya aja.
Gimana sih? Con. Kita kasih variabel apa namanya? Ininya namanya pintar. Misalnya nilainya itu IPK kayaknya 4,99. Terus kita print kocak. Bukan print. Apa sih itu namanya? Tadi aku pintar ya. Nah, keluar kan? Atau contoh lain seperti ini. Kita tambahin Jones, terus misalnya daerah P aja deh, P dengan pintar dikali, dia bisa kalau misalnya ke samping, dia nggak bisa kalau ke bawah, dikali misalnya 20,8. keluar hasil. Kita panggilnya si P, kita mau tahu hasilnya. Kalau ke samping dia bisa, keluar kan. Nah, terus aku mau ngajarin kalian apa lagi ya? Nol deh ya. Kita bikin aja. Nol. Nol itu kalau misalnya di Dart itu bukan nol bahasanya, tapi nullable. Dart. Kita mau belajar apa? Nol. Nol itu adalah tipe data. Dia itu ada isinya tapi nilainya kosong. Tapi kalau di Dart itu dia disebutnya apa? Disebutnya itu nullable. Nah, nullable itu apa sih? Tipe data yang boleh apa? Tipe data yang boleh nol, tapi ditandai dengan tanda tanya setelah ini setelah tipe data, tipe data tanya, misalnya apa, int terus gini, baru tanda tanya, baru nama variabelnya, misalnya nama
Nah, baru apa isinya kayak gitu ya. Atau bisa juga string, terus kasih tanda, terus dia sama dengan apa kayak gitu ya. Nah, kalau non nullable itu tipe data yang enggak, yang tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Langsung aja kita ke contohnya. Oke, aku cari contohnya itu misal apa ya? Nih, misal ya. String string kita langsung kasih tanda tanya. Terus bisa nol. Nah, ini nol, ini bisa nih. Nah, tapi juga ada yang tidak bisa nol. Tidak bisa nol, tidak bisa ada datanya. Itu kalian string terus tidak nol. Itu langsung apa? Nah, ini string tidak nol. Gitu. Nah, kita print nih. Kita print. Bisa juga contohnya gini. String ini kan udah ada isinya kan, string bisa nih gitu. Ini kita langsung kasih, terus kita langsung print. Ah, sorry, pantesan aku bingung, aku belum pakai void main. Sorry ya guys. Nah, nol, hasilnya nol karena nggak ada isinya, ya kan? Tapi kalau misalnya aku kasih isi, yang tadi mana ya? Nih, kasih isinya, isi tipe apa ya, cadangannya, misalnya 3 print
Nah, 23 tapi error. Karena seharusnya ini tuh misalnya. Nah, nggak error karena yang pakai kutip 2 itu cuman bisanya sih string. Kalau integer itu nggak perlu kutip 2. Nah, kalau nol yang punya operator. Nih, nol yang punya operator itu ada apa aja? Nah, ada tanda tanya 2, double tanda tanya sama dengan, dan seperti ini. Nah, operator tanda tanya itu adalah if no. Nah, jika nol pakai cadangannya, nol punya cadangannya. Misal ya, misal string apa ya, string kan pakai tanda tanya dulu nih, terus aku minum, terus kita kasih cadangannya di bawahnya, misalnya string terus nama cadangan tuh si aku tuh dipanggil, terus kasih tanda tanya 2, terus makan. Nah, ini kalau seperti ini akan terpanggil adalah si minum. Tapi kalau si minum ini hilang, gimana sih? Nah, seperti ini. Kita print nih. Print. Nah, kita kasih nama cadangan. Ini yang akan keluar itu makan. Itu makan. Tapi kalau aku isi di sini itu dengan minum, otomatis yang akan yang keluar itu adalah si minum, bukan si makan. Karena ya ngapain gitu kan, punya sendiri ngapain minjem gitu, orang kita udah punya juga ngapain minjem gitu, ibaratnya seperti itu ya. Terus operator yang punya sama dengan. Nah, ini disebut juga signifikan. Si assignin, sorry, itu bukan signifikan tapi assignin if nol. Jika nol apa? Jika nol maka diisinya dengan nilai contoh.
string. Kan nggak ada isinya kan. Nah, terus kita panggil tuh si alamat-alamat, terus apa? Indonesia Raya. Terus kita print. Itu akan keluar Indonesia Raya. Tapi kalau misalnya ini tidak ada isinya, seperti yang tadi saya bilang, dia tidak akan keluar dan hasilnya jadi gini kan alamat, gak ada dong isinya harus. Nah, hasilnya 0 kan, karena gak ada Indonesia Raya. Seperti itu guys. Nah, 0 tadi juga sudah aku itu ya, cara menangani nilai 0 itu ada 3 operator kondisional itu untuk mengakses properti atau metode pada variabel. Nah, yang biasanya digunakan itu adalah null. Dan yang kedua itu operator null collection. Nah, itu yang tanda tanyanya 2, yaitu memberikan nilai untuk default jika variabelnya adalah null. Nah, yang ketiga itu operator null aware assignment. Itu yang tanda tanyanya double terus sama dengan. Nah, itu untuk menetapkan nilai hanya untuk variabel si null gitu, guys. Mungkin aku mau membahas operator aritmatika juga. Aritmatika kemarin kayaknya belum ya. Bentar. Nah, contoh ya, contoh void main dulu deh. Nah, misalnya integer itu si A itu sama dengan 15 dan integernya si B itu misalnya 10. Nah, cara menjumlahkannya itu dengan integer si C, ini kan C nama variabelnya ya untuk memanggil saat tab di print kan. Nah, C itu A misalnya dikali, kalau kali itu pakai ini, kali B. Nah, terus kita print. Nah, terus kita panggil si C ini kan. Kita lihat hasilnya. Nah, 150. Nah, cara operator perbandingannya. Perbandingan itu ada apa aja nih? Operator perbandingan apa saja? Nah, ada apa saja? Ada sama dengan, terus lebih kecil, lebih besar, terus lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, contohnya
apa ya, integer itu si z sama dengan 22. Terus kita print si d ini ya, sorry, si z ini sama dengan misalnya dia kan 22 ya, 50. Itu apa hasilnya, coba kita lihat. Nah, false, benar ya kan. Ini contoh kedua, misalnya print lagi si z lebih kecil dari 40. Benar apa salah? True, benar kan. Tapi kalau misalnya aku bilang ini 10, pasti dia hasil false kan, gitu. Paham ya sampai sini? Operator logika itu kemarin sempat kurang dibahas ya. Nah, operator logika. Nah, perlogika seperti apa? Nah, seperti apa? Dan. Terus di PHP tuh udah diajarin ya, sama tanda seru. Iya nggak sih? Membandingkan boolean. Jadi kalau dan itu harus keduanya benar. Kalau ini salah satunya benar, kalau tanda seru apa, dia tuh apa ya, kebalikan gitu, misal seharusnya dia tuh benar tapi ditulisnya pasti salah kayak gitu. Nah, gimana ya, aku punya contohnya. Integer ya, apa ya, kelas 7. Terus bolehan, tidak boleh, tidak, masih kecil, sama dengan apa, false dong, misalnya gini ya. Nah, terus if tuh kita masukin si kelas, terus lebih besar sama dengan, misalnya di kelas kan 7, lebih besar dari 16. Nah, dannya itu masih kecil. Ini tuh kayaknya false. Aku mau kasih misalnya false
true. Nah, terus ini jawabannya print. Jadi kita tuh pakai if else ya guys. Print terus terus hmm, apa ya, print. Nah, itu kita coba running ya. Udah gede malu ya kan, karena ini sama-sama benar. Nih kalau kita ini ngikutin false, false itu pasti hasilnya di bocil. Nah, kan karena ini hasilnya false, salah. Ini kan aku ininya benar ya kan, kenapa hasilnya jadi yang paling bawah? Karena ini salah, walaupun ini benar ini salah. Nih coba kalau misalnya aku 4 ya, pasti jawabannya atas. No, pasti jawabannya atas karena sama-sama benar kan. Kalau misalnya false, ini true deh, true, pasti tetap jawabannya bawah. No, gitu guys, jadi dia harus sama-sama benar gitu. Oke, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah nonton. Bye bye.